Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4, kelas 15 2A06, hari ini akan mempresentasikan proyek mata kuliah struktur data. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Rasya Askia, dengan NIM 15250468. Saya Pasha Dwi Anandika Ramadhanu dengan NIM 15250653. Saya Baruna Fajar Gumilang dengan NIM 1525052. Saya Indra Rizky Fadilah dengan NIM 15250207. Saya Imelda Nur Khalifah dengan NIM 15250613. Saya Frista Kasana Maulana dengan NIM 15250760. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengangkat judul Sistem Antrian Jasa Servis Laptop berbasis linked list. Latar belakang ini, latar belakang kami membuat program ini adalah untuk men- mendigitalisasi sekaligus mengoptimalkan sistem antrian pada jasa servis laptop agar lebih terstruktur dari transparan. Baik, langsung saja kita masuk ke pengenalan program yang kami bangun. Program yang kami buat adalah sebuah aplikasi berbasis teks atau terminal menggunakan bahasa pemrograman Python. Secara garis besar, aplikasi ini memaksi, me- mensimulasikan alur administrasi toko servis laptop secara digital, mulai dari pendaftaran pelanggan baru dengan menginput nama, merek laptop, hingga keluhan kerusakannya. Keunggulan program ini adalah kemampuannya untuk mengelola antrian secara real time, memantau siapa yang sedang dilayani, serta memberikan opsi jika ada pelanggan yang terpaksa membatalkan antrian mereka di tengah jalan. Tujuan utamanya tentu efisien agar tidak ada lagi pencatatan manual yang berisiko hilang atau keliru, sehingga administrasi toko servis menjadi lebih teratur, rapi, dan efisien. Next. Lalu bagaimana program ini mengelola data tersebut di dalam memori komputer? Disinilah kami menerapkan konsep linked list. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya kaku. Kami memilih linked list karena alokasi memorinya bersifat dinamis. Setiap kali ada pelanggan baru mendaftar, sistem akan membuat satu wadah bernama node. Node ini berisi data pelanggan tadi beserta satu komponen penting bernama pointer next atau penunjuk berikutnya. Hubungan antar pointer inilah yang membentuk rantai antrean dan untuk alasan mengapa kita menggunakan linked list adalah keuntungan yaitu ketika ada operasi penambahan di ujung antrean atau bahkan penghapusan data di tengah antrean karena pembagian servis, komputer dapat memproses tanpa harus menggeser indeks data lainnya. Selanjutnya, untuk melengkapi struktur linked list, tadi aturan antrean yang kami digunakan adalah prinsip FIFO atau first in first out, yaitu aturan antrean yang memastikan pelanggan pertama datang akan dilayani pertama kali. Di dalam codingan saat tambahan pelanggan terjadi operasi enqueue, di mana data masuk ke posisi paling belakang ke rantai. Sedangkan saat fungsi layani terjadi operasi dequeue dengan mengambil data dari kepala antrean atau posisi terdepan demi keteraturan pelayanan.
Sekarang kita telah tiba di bagian inti dari presentasi kelompok kami, yaitu demonstrasi aplikasi. Seperti yang terlihat di layar, dalam sesi demonstrasi di VS Code nanti, kelompok kami akan membaginya ke dalam 3 tahapan utama. Pertama, penjelasan tiap-tiap blok fungsi. Yang kedua, penjelasan alur program. Dan yang terakhir, uji coba secara langsung. Untuk itu, izin rekan saya Kami akan mengalihkan layar menjelaskan presentasi tiap-tiap ini blok langsung pada ke fungsi Visual di dalam Studio kode Code. ini. Kita mulai dari bagian Kami fondasinya, akan menjelaskan yaitu 2 tiap-tiap kelas blok pada utama yang fungsi di menyusun dalam struktur kode ini. data program kami. Kita mulai dari bagian fondasinya. Pertama, kelas yaitu Node. 2 kelas Ini utama adalah yang cetakan menyusun untuk struktur wadah data data program pelanggan. kami. Di dalamnya terdapat fungsi Pertama, kelas inisialisasi Node. Ini yang adalah menampung cetakan informasi untuk nama wadah data pelanggan, pelanggan. merek Di laptop, dalamnya dan terdapat keluhannya. fungsi Serta ada inisialisasi pointer yang self menampung selanjutnya informasi nama yang pelanggan, awalnya bernilai merek laptop, non, dan keluhannya. pointer inilah Serta ada yang pointer nantinya self mengikat antar selanjutnya node yang seperti awalnya rangkaian bernilai keleta. non. Pointer inilah yang nantinya mengikat antar node seperti rangkaian keleta. Yang kedua, kelas antrean servis laptop. Ini adalah kelas utama yang mengatur seluruh manajemen antrean. Kelas antrean servis laptop. Kami Ini adalah kelas menginisialisasi utama self yang kepala mengatur antrean seluruh manajemen sebagai antrean. petunjuk Di antrean sini terdepan. kami menginisialisasi Menetapkan self kepala maksimal antrean sebagai sama dengan petunjuk 5 antrean sebagai terdepan. batas kapasitas Menetapkan dan self self sedang maksimal diservis antrean untuk melacak sama pelanggan dengan yang 5 sedang ditangani sebagai oleh batas teknisi. kapasitas Dan self sedang diservis untuk melacak pelanggan yang sedang ditangani oleh teknisi. Baik, berikutnya ada def hitung total antrean self. Fungsi ini bertugas untuk menghitung jumlah pelanggan yang sedang total antrean self. Cara kerjanya, fungsi ini bertugas menggunakan metode jumlah pelanggan yang sedang mengantri menelusuri rantai antrean dari menggunakan metode depan atau self, yaitu menelusuri rantai berjalan mundur satu persatu menggunakan perorangan while self sambil menambahkan angka hitungan, berjalan mundur satu persatu menggunakan ujung antrean yang kosong sambil menambahkan hasil hitungan akhir ini kemudian dikembalikan ujung antrean yang kosong atau non. Hasil hitungan akhir ini kemudian dikembalikan Oke, lewat sebelum perintah lanjut ke return. penjelasan menunya, saya akan mencoba untuk Oke, running sebelum dari program lanjut kami. ke Penjelasan menunya, saya akan ini mencoba dia untuk running hasil dari dari program kami. Ada 7 menu. Nah, ini 7 Ini menu dia ini akan hasil dijelaskan dari lagi oleh program kami. rekan saya yaitu Pasya. 7 menu ini akan dijelaskan lagi Oke, oleh terima kasih. rekan Jadi saya yaitu Pasya. jadi pertama Silakan. menu 1 adalah tambah antrean. Terima kasih. Di blok dev tambah pelanggan. Jadi pertama menu 1 pertama kali mengecek tambah antrean melalui fungsi hitung total tambah pelanggan. Jika antrean belum penuh, pertama kali node pelanggan baru akan dibuat. Fungsi hitung jika antrean kosong, jika antrean belum penuh, langsung akan node pelanggan baru akan dibuat. Jika antrean kosong, jika sudah ada isinya, langsung akan sistem akan melakukan langsung menjadi kepala menggunakan perorangan while sampai jika sudah ada isinya, sistem akan melakukan menyambungkan pointer perorangan while sampai menemukan ke pelanggan baru tersebut. Lalu menyambungkan pointer menu kedua ini selanjutnya ke pelanggan di blok dev layani pelanggan. Lalu menerapkan menu kedua inti dari layani pelanggan. Sistem akan mengambil pelanggan yang berada di menerapkan inti dari prinsip untuk dipindahkan. Sistem akan mengambil pelanggan yang berada di posisi sedang diservis kepala antrean. Setelah itu, untuk posisi kepala antrean otomatis digeser maju sedang diservis. Setelah itu, posisi kepala antrean otomatis digeser maju. Lalu kita lanjut ke menu ketiga. Agar antrean di belakang selesaikan servis bisa naik. Fungsi dev selesaikan servis digunakan untuk teknisi. Selesaikan servis. Jika laptop pelanggan yang sedang ditangani sudah selesai digunakan untuk teknisi. Akan tetap sistem pelanggan akan menampilkan rangkuman data pelanggan tersebut. Akan tetapi sistem kembali akan menampilkan rangkuman data pelanggan agar siap melayani pelanggan, mengosongkan kembali variabel lalu sedang menu yang keempat agar siap melayani pelanggan berikutnya. Fungsi dev batalkan antrean ini menu yang keempat keunggulan dari link list. Fungsi dev pelanggan yang ingin membatalkan antrean adalah keunggulan dari link list. Sistem akan mencari namanya yang ingin membatalkan antrean sebelum dilayani. Begitu ketemu, sistem akan mencari namanya, memutuskan pointernya dan menyambungkan node sebelum pelanggan. Begitu ketemu, ke node sistem tinggal memutuskan sehingga data pelanggan yang batal sebelum pelanggan tersebut langsung ke node sesudahnya. Sehingga data pelanggan yang batal tampilkan daftar dengan efisien. Blok dev tampil. Menu yang kelima tampilkan si data antrean. Program melakukan dev tampilan dari kepala antrean sampai node terakhir untuk data. Program melakukan perorangan dari kepala antrean sampai node pelanggan yang masih setia menunggu di dalam antrean merah berurutan. Laptop dan keluhan pelanggan yang masih setia menunggu di dalam Ya, antrean untuk secara berurutan. menu berikutnya adalah mengenai tampilkan untuk menu berikutnya ini apa adalah mengenai tampilkan ini Jadi, apa
total antrian. Di sini fungsi ada dev cetak total antrian. Di sini self itu fungsi adalah ada dev fitur pemantauan ringkas total antrian. Yang self itu berapa jumlah adalah kepala node yang tersisa di dalam ringkas saat ini. Sistem lalu menampilkan berapa jumlah kepala node yang tersisa di dalam sedang menunggu saat ini. Status apakah lalu menampilkan sedang ada di laptop angka total antrian yang sedang menunggu dan status apakah yang sedang ada di laptop itu. Berikutnya laptopnya ada yang diservis atau tidak. Itu adalah menu kemudian keluar dari berikutnya sistem. Menu itu adalah menu untuk keluar dari if name equals main. Menu jadi yang terakhir ini bagian paling bawah program utama if name equals main. If name equals main. Jadi yang terakhir ini bagian ini menggunakan perintah program utama pada blok untuk menghentikan if name perulangan secara aman dan menutup ini menggunakan perintah jika operasional toko untuk menghentikan perulangan secara aman dan menutup aplikasi jika operasional toko sudah selesai. Dan inilah dia blok menu utama kita. Blok program utama ini inilah dia aplikasi secara langsung. Di sini kami membuat program utama ini untuk menghidupkan aplikasi kelas antrean service laptop. Di sini kami membuat menggunakan perulangan while dari kelas antrean sama percabangan if, elif, else menggunakan perulangan while interaktif 1 sampai 7 secara berulang. Menu 1 sampai 6 akan memanggil fungsi manajemen masing-masing secara berulang. Menu 7 menggunakan perintah break akan menghentikan fungsi manajemen secara aman. Dan blok menu 7 menggunakan perintah break untuk menghentikan program secara aman. Dan blok else akan menangkap jika ada input angka yang tidak valid. Program ini. Selanjutnya saya akan mencoba langsung dari program ini. Oke, kita pertama coba dari tambah pelanggan ke antrian. Oke, kita pertama coba dari ini akan memanggil fungsi dari yang di atas tadi. Saya akan ketik satu ini akan memanggil fungsi dari yang di atas tadi. Pelanggan, fungsi tambah pelanggan yang di situ. Nah, di sini kita masukin nama pelanggan, fungsi tambah pelanggan misalnya Pasya, merek laptopnya. Nah, di sini kita masukin nama pelanggan Lenovo, misalnya Pasya. Keluhannya adalah merek laptopnya bermasalah. Lenovo. Keluhannya adalah GPU-nya. Saya akan mencoba menambahkan ini sampai 5 pelanggan. Lalu yang kedua, saya akan mencoba menambahkan ini sampai 5 pelanggan. Merek laptopnya Asus. Yang kedua, keluhannya adalah engsel layarnya merek laptopnya patah. Asus. Keluhannya adalah engsel. Lalu yang ketiga, layarnya adalah Imelda. Merek laptopnya Dell. Lalu yang ketiga, keluhannya adalah Imelda, baterai merek laptopnya Dell tidak berfungsi. Keluhannya adalah, lalu yang keempat adalah tidak berfungsi. Merek laptopnya adalah Acer. Lalu yang keempat adalah keluhannya adalah Ripasta. Merek laptopnya adalah Acer. Lalu yang terakhir keluhannya adalah Ripasta. Merek laptopnya yang terakhir kita ambil contoh Firsta. Merek laptopnya kita ambil contoh ganti keyboard. Lenovo lagi. Keluhannya oke, di sini saya sudah menambahkan 5 dari pelanggan yang masuk ke antrian. Saya sudah menambahkan 5. Manggil menu 6 untuk pembuktian apakah pelanggan yang masuk totalnya adalah 5. Kita coba cek manggil menu 6 untuk pembuktian apakah tertulis totalnya adalah 5. Total pelanggan menunggu itu adalah 5 per 5. Ini program dan juga tertulis dari menu 6 total ini pelanggan menunggu bisa itu adalah 5 menampilkan laptop yang sudah diservis. Dan juga ada dari atau menu tidak. 6 kalau ini, ada dia juga dia bakal nilainya 1. Menampilkan kalau laptop yang sudah diservis dia nilainya ada 0 atau tidak. Kalau ada dia bakal nilainya 1. Karena program kita itu tidak ada maksimal nilainya 0. Antriannya adalah maksimal 5. Karena program kita itu ada maksimal tidak bisa. Antriannya kita coba buktikan lagi kita manggil. Jadi kalau kita nambah lagi fungsi satu lagi tidak bisa tidak bisa menampung. Nama kita coba buktikan lagi kita manggil merek laptopnya Asus. Fungsi satu lagi keluhannya CPU. Nama pelanggan throttling. Merek laptopnya Asus. Kita coba enter. Keluhannya CPU bisa atau tidak untuk masuk ke dalam antrian. Kita coba enter. Apakah dia di sini tertulis bisa atau tidak untuk masuk ke dalam antrian. Menampilkan antrian penuh. Nah, di sini tertulis pelanggan adalah 5. Program menampilkan antrian penuh. Coba kita buktikan lagi. Kita adalah 5. Memanggil menu jadi 5. Itu coba kita buktikan lagi. Antrian. Di sini kita memanggil menu tertulis 5. Tuh. Itu tampilkan daftar antrian. Secara di sini lengkap antrian-antriannya
siapa saja namanya, mereknya apa, keluhannya apa, secara nomor antrian juga tertulis, siapa saja namanya, mereknya apa, keluhannya pelanggan apa, Indra, nomor antriannya juga tertulis, merek laptopnya Asus, dan barusan keluhannya CPU throttling. Apakah di nama pelanggan Indra menu 5 ini ada merek laptopnya Asus? Kalau ada dia bakal ada 6. Apakah di di sini menu 5 ini ada? Yang coba kita cek terakhir kalau ada dia bakal ada 6. Adalah buntutnya ini. Nah, di sini terbukti. Berarti benar ya, program kami adalah 5 hanya bisa menampung ini. Maksimal antrian adalah 5. Berarti benar ya, program kami kalian bisa menampung mengubah maksimal antrian adalah 5. Bisa. Tapi jika mengganti di kalian programnya saja. Mengubah maksimal antrian misalnya 10. Lalu kita coba layani pelanggan programnya saja dengan memanggil menu 2. Lalu kita coba pelanggan ini layani pelanggan. Program kami itu dengan memanggil menu 2 akan melayani dari pelanggan ini nomor urut pertama. Program jadi kami itu kalau saya mau memanggil akan melayani dari antrian nomor urut pertama. Yang terlayani duluan adalah yang pasien. Dengan saya mau memanggil keluhan GPU bermasalah. Kita yang coba terlayani duluan adalah Pasya dengan di sini juga tertulis ya. Benar ya, kita nama coba pelanggan Pasya, merek laptopnya Lenovo. Nah, di sini juga tertulis ya, dan statusnya nama pelanggan Pasya, statusnya adalah laptop Lenovo sekarang sedang GPU-nya bermasalah dan statusnya terupdate. Nah, sekarang statusnya adalah laptop kita coba lagi sedang diperbaiki. Apakah bisa? Nah, program sekarang ini kita coba lagi pembuktian dua layanan sekaligus. Program saya teknisinya mengerjakan dua itu sekaligus. Dua layanan manggil dua lagi. Maksud saya teknisinya mengerjakan dua itu sekaligus. Jadi di sini tertulis sebuah manggil dua lagi sedang proses servis. Jadi kita tahu tidak bisa ya. Apakah teknisnya sibuk? Jadi di sini tertulis sebuah laptop masih ada sedang teknisnya lagi kosong. Jadi kita tahu gitu. Apakah teknisnya sibuk apa enggak? Oh, harap selesaikan servis yang sedang berjalan terlebih dahulu. Nah, coba kita harap selesaikan servis yang sedang berjalan terlebih dahulu. Nah, untuk membatalkan antrian ini, batalkan antrian. Kita menu 4. Parameternya adalah nama pelanggan. Kita coba batalin pelanggan yang sedang diservis. Parameternya adalah nama pelanggan. Apakah bisa? Kita coba batalin Pasya. Pelanggan yang sedang diservis ini. Ini Pasya. Untuk kapitalnya juga harus sesuai ya. Kalau P-nya kapital berarti juga kapital. Untuk kapitalnya juga harus sesuai ya. Kalau P-nya kapital berarti tertulis juga pelanggan sedang dalam proses servis, tidak dapat membatalkan servis yang sedang aktif. Tertulis juga pelanggan sedang dalam proses pelanggan yang sudah masuk ke proses servisan itu tidak bisa dibatalkan secara pelanggan yang sudah masuk ke proses servisan yang bisa itu tidak bisa dibatalkan secara semata-mata adalah pelanggan yang sedang menunggu. Yang bisa coba batalkan. Kita coba cek lagi pelanggan yang sedang menunggu. Siapa saja tadi yang menunggu. Kita coba batalkan. Kita coba cek Baruna. Ya, siapa saja tadi yang menunggu. Kita coba batalkan dan Baruna. Antrian nomor 5 adalah Firsta. Nomor 4. Kalau kita batalkan Baruna ini dan antrian nomor 5 adalah Firsta. Kalau antrian si Firsta yang tadinya 5 dia akan maju menjadi naik ke 4. Jadi dia otomatis stay di nomor antrian si Firsta yang tadinya 5 dia akan maju menjadi naik ke 4. Dia akan jadi dia tidak stay di posisi 5 ini. Kita coba batalkan rangkaian kereta, dia akan sambung menyambung. Antrian atas nama Baruna telah dibatalkan. Kita coba cek, tampilkan daftar antrian. Antrian atas nama Baruna telah dibatalkan. Kita coba cek, tampilkan daftar antrian menggunakan dan di sini benar ya. Apakah nomor antrian yang Dwi tadi yang tadi nomor urut 2 dan di sini benar ya. Di sini 2. Nomor antrian yang Dwi tadi yang tadi karena Pasya sudah yang berganti ke yang sedang diservis. Dia jadi 1. Kenapa jadi 1? Karena Pasya otomatis yang tadi 3 berganti ke yang sedang diservis. 2. Nah, dan si Firsta tadi otomatis yang tadi 3 menjadi yang tadinya 5 dia menjadi 3 karena apa? Karena Baruna si dia dibatalkan otomatis naik jadi ke 4 yang tadinya 5 dan dari menjadi 3 bakal naik lagi karena Baruna dia dibatalkan otomatis naik jadi ke 4 pindah dan dari 4 dia bakal naik lagi menjadi 3 karena si Pasya ini sudah berpindah ke dia tertulis ya yang sedang dikerjakan saat ini adalah Pasya. Di sini juga tertulis. Ini dia tertulis kita coba yang sedang dikerjakan saat ini adalah Pasya. Apakah benar bisa menampilkan? Kita coba cek yang tadi pelanggan secondary service. Apakah benar bisa menampilkan? Ya, benar ya. Yang tadinya nilainya 0 yang sebelum kita pelanggan secondary service jadi 1. Nah, di sini tertulis yang menunggu jadi yang tadinya nilainya 0 yang sebelum kita servis itu dia jadi 1. Oke, kita lanjut ke dan yang total menunggu selesaikan servis yang punya Pasya tadi. Kita manggil menu 3. Oke, kita lanjut ke selesaikan servis yang punya Pasya tadi. Kita manggil menu dari laptop Pasya ini yang GPU-nya bermasalah, statusnya juga diupdate. Yang dari sedang dikerjakan menjadi servis Pasya ini yang GPU-nya bermasalah. Kita coba cek lagi menu 5. Yang tadi sedang dikerjakan menjadi servis setelah selesai. Selesainya itu kosong. Kita coba cek lagi menu 5. Nah, di sini juga kosong ya servis. Benar kosong. Selesainya itu kosong. Tidak berpengaruh ke antrian menunggu. Nah, di sini juga kosong ya. Untuk melanjutkan ke
dan ini tidak berpengaruh ke antrian selanjutnya. Untuk melanjutkan kita masuk lagi ke layani pelanggan. Antrian selanjutnya layani untuk pelanggan. melayani itu kita masuk berarti lagi yang ke dilayani adalah yang nomor pelanggan. urut pertama ini. Seperti ini, Dui. layani pelanggan. Tuh. Nah, berarti yang dilayani adalah yang nomor Nah, urut ini pertama juga ini. Program kami Tuh. itu sifat memorinya Nah, adalah ini juga sementara. Jadi jika program kami kita itu menyelesaikan memorinya atau adalah sementara. mengeluarkan Jadi jika runningan kita program ini itu menyelesaikan menyelesaikan reset atau lagi mengeluarkan karena ada runningan program fungsi ini return itu kita nilai-nilainya menggunakan akan fungsi return reset lagi. yang tadinya misalkan Karena ada antriannya ada 3 fungsi return, dia akan kita menggunakan fungsi kembali return. menjadi 0. Yang tadinya misalkan Kita buktikan, antriannya coba. ada 3 kita keluar Dia ya akan kembali menjadi 0. Programnya sudah selesai kita buktikan, jalani coba. lagi kita keluar ya. Di sini 7. saya tidak menambahkan Programnya sudah selesai, pelanggan ke dalam antrian kita ya. jalani lagi Atau mengurangi atau membatalkan Di sini antrian. saya tidak Tidak. menambahkan Kita pelanggan coba ke dalam cek antrian ya. menu 5 atau Karena mengurangi menu atau 5 ini membatalkan antrian. lengkap. Tidak. Kita coba Antrian cek saat ini kosong. menu 5. Karena menu 5 Jadi ini fungsi lengkap. dari return kami ini contohnya ini return Antrian ini, saat ini kosong. itu berfungsi dengan Jadi, baik. Fungsi dari return dia kami akan ini contohnya ini kembalikan nilainya menjadi itu seperti berfungsi semula dengan yang baik. Ada di dia akan codingan ini. kembalikan nilainya Poinnya. seperti semula yang ada di sudah Codingan mungkin ini. seperti itu. Poinnya. Uji coba langsung dari saya. Sudah mungkin seperti itu. Uji Silakan coba langsung berpindah dari ke saya. PowerPoint-nya lagi. Silakan berpindah ke PowerPoint-nya lagi. Nah, itu adalah tugas proyek kelompok kami, keempat, sistem antrian jasa servis laptop berbasis linked list. Nah, dan kesimpulannya yaitu program ini berhasil menerapkan konsep linked list murni untuk membangun sistem antrian servis laptop berbasis Vivo. Melalui struktur ini, manajemen toko dapat mengelola penambahan, pelayanan, hingga pembatalan antrian secara efisien dan dinamis di dalam memori komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem antrian jasa servis laptop berbasis linked list. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.